otot paha luar, panggul miring kanan, paha luarnya jadi panjang, paha dalam jadi pendek. Nah, paha luar yang sebelah kiri karena dia turun dia jadi pendek, yang dalam jadi panjang. Jadi ini panjang, pendek, panjang, pendek. Nah ini nanti yang penyempitan tuba banyak rata-rata di panggul yang miring, yang varikokal rata-rata di panggul yang miring. Sisi panggul miringnya mana? Kemarin saya hernia inguinalis anak bayi usia 8 bulan di sebelah kiri, belah kiri. Setiap dia nangis itu dia mengeras. Kemudian sama dokternya sebenarnya sudah disuruh operasi. Kemudian cuma orang tuanya mencari opsi lain. Jadi orang tuanya mencari opsi lain. Nah, begitu ke tempat saya lihat hernianya itu di titik panggul yang dia naik. Kemudian saya terapi dengan saya ganjel pantatnya, bukan lumbar. Jadi bayi itu pantatnya juga bisa mundur. Saya nggak dengan asumsi ketika mundur ini lemah, dia hernia akan bisa terjadi ketika perutnya lemah. Jadi saya ganjel pantatnya, kemudian saya silangkan kaki kanan ke kiri, kemudian saya ayun-ayunkan. Begitu ayunan keberapa, saya tahan di bawah, tapi pantatnya saya ganjel. Biar dia lebih naik, lebih maju. Nah setelah terapi selesai, itu saya minta orang tuanya untuk mengecek kondisi benjolannya bagaimana. Nah begitu anak itu nangis, orang tuanya ngecek, Pak udah enggak keras lagi, bahkan benjolannya udah enggak ada. Tuh. Jadi apapun masalahnya nanti kita fokus pada panggulnya seperti apa. Termasuk masalah orang tua, masalah anak-anak. Nah ini, kemudian panggul berputar. Kalau bahasa aslinya adalah pelvis torsion, atau bahasa umumnya teman-teman terapis panggul melintir. Panggul melintir. Jadi pelvis torsion atau panggul melintir atau panggul berputar itu disebabkan karena ada perbedaan rotasi antara pelvis kanan sama pelvis kiri. Perbedaan rotasi antara pinggul sebelah kanan sama sebelah kiri. Artinya yang kanan dia bisa ke depan, yang kiri bisa ke belakang. Jadi kayak orang jalan seperti ini. Mudahnya seperti orang jalan, ya. Nah, kemudian karena pelvis torsion ini menyebabkan badan jadi melintir. Karena masalah panggul melintir ini menyebabkan badan juga jadi berputar atau melintir. Nah, tadi saya sampaikan putaran badan berlawanan ke arah dengan panggul. Nah, tadi ini posisi kaki di depan dan belakang. Ya, pelvis torsion menghasilkan ada sisi kaki yang di depan dan belakang. Badan memutar ke kanan kalau kanan di depan. Nah, nanti kita pakai sudut pandang badan. Ya, sudut pandang badan. Ketika kita dapat badan melintir kiri, misalnya, badan melintir kayak ini, badan melintir kiri, maka kaki yang di depan adalah kaki kiri, yang belakang kaki kanan. Badan melintir kiri, yang di depan adalah kaki kiri, yang depan kaki kanan. Badan melintir kanan, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Mudahnya seperti itu. Nantinya jadi untuk mengecek, ketika kita ngecek diagnosa badan melintir, otomatis kita juga dapat pelintiran panggulnya. Jadi satu, otomatis panggul melintir. Dan sudah pasti pelintiran badan berlawanan dengan panggul. Jadi kiri maju mesti badan ke arah sini. Nah ini. Ya. Ini contoh panggul yang muter ke kanan. Ini yang atas ini panggulnya, ini belikat. Ya. Ini panggulnya, ini belikat atau punggungnya. Panggulnya muter ke kanan, badannya ke kiri. Ya. Kemudian saya bilang tadi ada perbedaan rotasi antara pelvis kanan dan kiri. Ini pelvis kiri,
pelvis kirinya ini di sini kita lihat garisnya, ini miring, lebih tinggi sini. Kelihatan nggak? Yang ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Jadi artinya dia posisinya itu seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi pelvis asis yang sini dia lebih, asis yang kiri, ini kan kiri, ini kanan. Begitu ini kiri ke depan, yang kanan ke belakang, yang asisnya kiri dia lebih naik. Asis kirinya ini lebih naik. Nah ini nanti juga bisa jadi diagnosa. Khususnya saya biasanya diagnosa ketika kasus bayi. Ya, kasus bayi saya mesti ngeraba ini. Kalau orang tua saya jarang ngeraba ini. Jarang. Mesti kasus bayi saya raba. Karena bayi nggak bisa kita suruh tes gerak macam-macam, ya kan? Ayo deh naikkan kakinya. Ayo putar kanan, nggak bisa. Ibu yang gerak. Ibu yang gerak. Nah ini biasanya saya bayi. Jadi begitu bayi ketahuan asisnya lebih tinggi yang mana, jadi asis itu ini, ya, puncak depan. Jadi begitu yang kanan ini naik, yang kiri di sini, berarti kanan dia ada di depan. Kalau yang kiri lebih di atas, yang kanan di bawah, berarti yang kiri di sini. Artinya bayi putar ke kiri. Kalau yang kanan dia naik, yang kiri dia lebih rendah, artinya kanannya di depan, bayinya berputar ke sana. Ini bisa terjadi pelintiran panggul bayi. Itu bisa terjadi karena kesalahan posisi menggendong. Ya, kesalahan posisi menggendong pada orang tua. Biasanya yang gendongan samping. Pernah nggak ketika bayi gini, kakinya satu begini? Ya, gendong sebelah sini. Kaki yang kirinya bayinya maju, badan bayinya keputar ke sana nggak? Nah nanti banyak kasus-kasus skoliosis bayi terjadi karena kesalahan gendongan. Nah kalau mau gendong miring, kakinya kalau bisa harus sama, sejajar. Dan sekarang kan lagi banyak, lagi marak promosi cara gendong M-shape. Ya, pernah nggak cara gendong M-shape? Jadi kayak di PK, kayak di PK justru lebih aman dibandingkan posisi menyamping. Jadi ketika menyamping, resiko bayi begini, mesti akan ada yang maju. Sulit kan diratakan gini. Akhirnya begitu dia begini, bayi keputar ke sini. Nah, solusi terapinya bagaimana? Ya gendong arah sebaliknya. Ya, biasanya gendong sini, ya gendong arah sini, kaki ini yang dimajukan. Nah itu jadi terapi. Gendong ibu. Jadi terapi. Cuma nanti akan terasa aneh, karena itu biasanya di sini. Ya. Ustaz tanya Ustaz. Ya. Posisi menggendong M-shape itu apakah tidak berisiko panggulnya akan membuka? Ya. Kalau teorinya seperti itu. Atau ini barangkali melihat resiko yang cari yang lebih rendah gitu? Kalau yang saya ikutin bahwa M-shape itu mengikuti kondisi alaminya bayi. Posisinya alaminya ketika tidur aja, misalnya kita angkat bedong, mesti dia angkat, dia akan nekuk. Nah, M-shape itu mengikuti posisi alaminya bayi. Dan lagi banyak, lagi gencar ini namanya kampanye untuk gendong M-shape, dan katanya sudah ada jurnalnya juga seperti itu. Dan juga menghindari jadinya pergeseran pada panggul, lebih aman. Lebih aman. Ini kan kita lihat dari perspektif berputar atau rotasi ya. Iya. Apakah ini juga sangat berkaitan dengan posisi samping tadi? Jadi misalnya ketika dia itu berotasi berputar ke kanan, pasti salah satu itu entah itu naik atau turun. Bisa. Tapi nanti panggul miring itu disebabkan utamanya karena kombinasi buka tutupnya panggul dengan maju mundurnya panggul. Sebagai contoh ya. Panggul sisi kanan saya tutup, sisi kiri saya buka. Nah sekarang panggul saya majukan atau mundurkan ya. Yang kanan tutup, yang kiri buka. Karena saya majukan. Jadi naik sebelah mana? Kanan. Kalau saya mundurkan, naik sebelah kiri. Kalau dia maju, sisi nutup dia akan naik, sisi buka akan turun.
Tapi sebaliknya, kalau panggulnya mundur, sisi nutup akan turun, sisi buka akan naik. Itu teori dasarnya gitu nantinya. Jadi nanti itu dasar lahirnya nanti teori kaidah duduk tawaruk. Jadi saya mengkaji dari duduk tawaruk itu. Duduk tawaruk itu seperti itu, posisi panggul maju, salah satu nutup, salah satu buka. Ya, begitu kita duduk tawaruk, panggul kanan akan naik. Tapi begitu kita tawaruk sebaliknya, panggul kiri akan naik. Tapi kalau panggulnya mundur berbeda. Yang kalau mundur, yang nutup justru akan turun, yang buka akan naik. Nanti di kaidah solusi, di kaidah duduk tawaruk. Jadi untuk memperbaiki panggul yang miring. Tapi penyelesaiannya itu bersamaan dikombinasi keseluruhan. Kombinasi. Nah, jadi nanti diagnosa bisa pada saat posisi berdiri, duduk, ataupun tidur. Nah, nanti teman-teman kan sudah dibagikan lembar diagnosa tadi ya. Terus tadi ada yang tes tangan posisinya berat, kanan atau kiri, ya kan? Ya. Nah, sekarang begini, tadi teman-teman coba ingat tadi tangan yang berat yang mana? Kiri. Ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, sekarang saya tambahkan begini. Tadi sekarang begini, misalnya yang kiri ya. Yang kiri saya angkat tadi berat. Nah, sekarang coba putar badan ke kanan. Terus tangannya ini siku ya. Siku angkat ke atas. Jadi depan, siku depan, angkat ke atas. Terus bandingkan dengan badan putar ke kiri, angkat ke atas. Ada yang lebih nyangkut nggak? Nah, yang nyangkut itu adalah masalahnya. Berarti badannya melintir ke kiri. Ya. Jadi tinggal kombinasi. Jadi tangannya itu ke depan ya, bukan ke samping, tapi 90 derajat. Ayo berdiri. Nanti tadi yang tangannya nyangkut kanan pakai kanan, ya. Tangan yang kiri pakai kiri. Nah, jadi badan diputar dulu ke kanan. Badan dulu ke kanan. Terus naiknya pelan aja. Silakan disesuaikan dengan tangan yang tadi berat yang mana. Ya. Tangannya nanti dari depan ke atas. Itu kuda-kudanya maksudnya Ya. yang kakinya kanan. Jadi gini, posisi kaki netral, cuman badannya aja yang muter. Nah, tangannya kan nanti ada begini, diluruskan dulu ke depan, disikukan dulu. Nah, baru diangkat. Nah, setelah itu nanti bandingkan dengan sisi putar sebaliknya. Tangannya tetap. Iya, buat. Ya, tangan yang nyangkut tadi. Jadi pakai satu tangan aja. Yang tangan nyangkut tadi. Tadi misalnya yang tangan nyangkut yang kiri. Nah, udah, kita muter kanan, angkat, sama muter kiri, angkat. Ya. Ya. Jadi yang nyangkut itu adalah masalah arah badannya berputarnya kemana? Bunyi. Ya. Ya, itu gambaran ya, Gambaran. Gambaran diagnosa dia. Silakan duduk lagi. Belajar lagi. Oke, jadi itu gambaran ya. Jadi misalnya kita ke kiri jadi tambah nyangkut, ke kanan jadi tambah gerakannya jadi tambah luas. Berarti ke kiri itu masalahnya, ke kanannya solusinya. Sederhananya seperti itu. Ya. Ya. Jadi dari salah satu tes itu kita bisa dapat putaran badan sama otomatis panggulnya. Misalnya nyangkut ke kiri, berarti badan muter ke kiri, berarti kaki kiri depan, kanan di belakang. Jadi badan berputar ke arah kaki yang di depan, ya. Jadi misalnya badan muter ke kiri, otomatis kaki kiri di depan. Badan muter kanan, kaki kanan di depan. Dan biasanya yang nyangkut itu adalah di posisi pundak yang lebih tinggi. Biasanya ya. Nanti kita cek lebih lanjut. Sekarang sudah waktu
masuk waktu isoma ya, kita istirahat dulu, sholat, kemudian makan siang, kembali lagi jam setengah 1. setengah 1 setelah 1 siang.